Ya halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini user kita adalah Toshiba atau laptop dengan kasus kalau dinyalakan ada tulisan kayak kontrol, pokoknya ada tulisannya. Sebentar ya, kita tunggu dulu. Nah, ini ada tulisan this error or accurate ini ya. Jadi ada tulisannya seperti ini. Kemudian ya nggak bisa walaupun dipencet kontrol Alt del, sebentar, harus pakai dua tangan. Kontrol Alt del, dia akan restart dan kemudian ya akan sama lagi ya, akan keluar tulisan seperti itu lagi. Nah, karena ada tulisan yang sama lagi ya, tulisan yang seperti tadi. Oke, sebelum lanjut sedikit info buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya. Dan untuk teman-teman yang berniat atau yang hobi di dunia pertenisian, kita bisa sharing di channel ini dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya, dan buka channelnya, kemudian tab bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi. Jadi tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi, cara bongkar pasang IC, cara jumper menjumper, kita bahas di playlist yang itu ya. Jadi di sini kita niatnya cuma mau sharing-sharing saja, nggak mau bermaksud menggurui atau. Jadi kita lanjut ke topik pembahasannya ini tadi ya. Jadi ya mohon maaf ya sedikit terpotong karena barusan ada telepon masuk, jadi kameranya otomatis mati. Oke lah, sedikit kita jelaskan tentang itu ya sambil kita buka. Kita buka cuma di sini. Untuk kasus seperti ini tadi indikasinya adalah sistemnya hilang. Sistem hilang itu bisa dari harddisk yang rusak atau dari harddisk rusak atau jalur harddisk yang rusak atau jalur jalur kelistrikan yang mengarah ke harddisk. Intinya bermasalah dengan harddisk ini ya. Ini harddisknya ini. Ya ngomong-ngomong harddisknya ini juga nggak ada kancingannya ya. Kancingan yang ada di sini ini seharusnya ada kancingan. Untuk Toshiba ini sering terjadi ya. Kalau misalnya untuk teman-teman yang Toshiba ini nggak ada kancingannya, itu biasanya lepas seperti ini. Kalau lepas seperti ini otomatis hal yang terjadi seperti tadi ya kalau dinyalakan. Jadi kalau itu silakan masukkan seperti ini lagi, dan ini dikasih ganjel dari bekas sandal jepit atau apa ya, taruh di sini. Kalau misalnya sudah nggak ada kancingannya, kalau ada kancingannya lebih baik dipasang kancingannya dan dibautkan ke sini ya. Ini kalau untuk Toshiba, dan yang tadi tidak seperti ini tapi seperti ini, itu indikasinya adalah harddisknya yang harddisk bermasalah karena ini hangat ya. Kalau nggak hangat itu biasanya jalurnya yang bermasalah, jalur harddisknya yang bermasalah. Tapi kalau ini ditekan hangat di bagian harddisknya ini hangat, berarti ini kemungkinan harddisknya yang bermasalah. Untuk membuktikan kita akan coba pakai harddisk yang lain ya. Kita pakai harddisk yang lain. Oke. Ini kita taruhkan, ini harddisknya kapasitasnya 500 GB, ini masih sama dengan bawaannya ya. Biasanya bawaannya untuk Toshiba ini memang 500 GB. Kemungkinan masih belum pernah diganti. Itu hanya kemungkinan. Oke, ini kita coba pakai harddisk kita ya, harddisk yang sudah terisi dengan Windows. Jadi kalau dinyalakan sudah harus, ini kalau nggak salah Windowsnya terisi Windows 8.1 sih seingat saya. Oke, di sini kita coba nyalakan. Nyala Toshiba dan kemudian, nah dia mau memproses Windows yang ada di harddisknya, dia memprosesnya. Jadi ini kemungkinan harddisknya sudah ini ya. Jadi kita matikan saja. Karena itu pasti agak lama prepare dan lain-lain ya. Ini kita untuk memastikan lagi apakah harddisknya oke atau enggak, kita coba masukkan lagi. Kita akan coba masuk ke BIOS-nya ya, apakah masih mau mendeteksi atau enggak mau mendeteksi. Kita coba nyalakan, kita tekan F2, masuk BIOS, dan di sini harddisknya masih terdeteksi Toshiba ya. Toshiba keterangan bukan. Nah, ini masih terdeteksi, harddisk yang rusak tadi masih terdeteksi. Ini
untuk memastikan kalau benar-benar harddisknya minta diganti ya, kita coba masukkan USB. Ini USB flash disk yang sudah kita isi bootable dengan Windows ya. Jadi di dalamnya udah ada Windows instalasi. Kita coba exit, kita tekan F12. Kalau dia sistemnya hilang atau data Windowsnya hilang, itu memang sama indikasinya seperti tadi ya. Jadi itu kita matikan saja dulu. Kalau Windowsnya hilang, kemungkinan sama seperti tadi. Jadi itu tinggal kita install ulang saja, sudah selesai ya. Jadi kita tinggal install menggunakan Windows ini, menggunakan Windows yang baru, entah mau dipasang Windows berapapun, yang penting diinstal Windows. Oh, kalau ini harddisknya sudah terlalu overhead. Ini bahkan kalau dikasih USB dia nggak mau. Kita coba sekali lagi lah, kita coba sekali lagi. Ini kalau rabaan saya ini harusnya terlalu panas, kita nggak usah teruskan. Kita ini akan harus ganti harddisk ya, harusnya harus ganti. Karena kalau untuk teman-teman yang masih terdeteksi tapi harddisknya korup ini, kalau di dunia perservisan itu saya merekomendasikan untuk konfirmasi ke user untuk ganti harddisk ya. Karena kalau pakai harddisk yang ini nanti takutnya kambuh lagi dan balik lagi, nanti nama kita yang bisa bilang nanti kurang proporsional atau bagaimana ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau servis laptopnya sendiri, kalau harddisknya ini masih terdeteksi di BIOS tadi, silakan diinstal, coba diinstal ulang pakai Windows yang baru ya, dipakai portable entah pakai CD-ROM, bebas, yang penting itu. Kalau untuk di PC, kalau sekali lagi kalau harddisknya anget, itu kemungkinan harddisknya masalahnya. Kalau harddisknya nggak mau anget, itu kemungkinan ada di kabel ya, entah kabel dari powernya atau dari kabel SATA-nya. Nah, di sini juga ada SATA. Jadi di laptop sendiri pun juga ada masalah, bisa dari masalah seperti tadi ya, bisa dari harddisknya, bisa dari adaptor harddisk yang warna hijau ini. Jadi harddisk itu kayak ada adaptornya seperti ini. Jadi kalau masalah seperti tadi, indikasinya seperti tadi ya. Jadi keterangannya seperti tadi, kayak uncounted atau error seperti tadi, disk error seperti tadi, atau no bootable. Intinya pesannya seperti sistemnya nggak ada, sistem hilang atau sistem corrupted, itu indikasinya ya. Bisa dari harddisknya ini, bisa dari adaptor harddisknya ini. Ini bentar kita buka dulu. Nah ini bisa dari adaptornya ini yang bermasalah. Itu biasanya yang paling sering itu yang mengarah ke setrumnya ya, bagian setrum ini, atau ke kuningan ini yang terkena jamur, kuningan ini. Jadi dibersihkan, itu biasanya sudah down. Kalau memang dari adaptornya, bisa dari jalurnya SATA atau jalurnya ini, jalur yang ada di sini yang mengarah ke motherboard yang bermasalah, bisa juga dari setrumnya ini yang bermasalah. Jadi kemungkinannya banyak sekali. Kan ini tadi kita coba pakai harddisk kita, harddisk yang normal, dia mau normal. Jadi ini kita kasusnya berhenti sampai di sini. Ini akan kita konfirmasi ke user kalau mau ganti harddisk. Jadi ini mau di cancel atau enggak dengan ketentuan harga yang sudah kita sepakati ya. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye. Ya, untuk teman-teman yang mengalami masalah sama tapi sudah diganti harddisk masih belum down, itu silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti teman-teman yang lain pasti bantu jawab. Jadi channel ini memang kita jadikan tempat sharing ya. Yang jawab bukan hanya kita sendiri, tapi teman-teman subscriber yang lain juga pasti bantu jawab. Sudah banyak buktinya.